Selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini, di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2021. Kita tetap ada di dalam Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau mengucap syukur buat apapun yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita minta kekuatan Allah yang luar biasa untuk menguatkan kita semua dalam ibadah kita sore hari ini. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Amin. Bersyukur buat Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Kita ingat kembali akan pengorbanannya sebentar sebelum kita terima perjamuan suci, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita mau mengingat kembali betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita. Dia yang begitu mencintai kita, yang mengangkat hidup kita kembali. Sore hari ini kita boleh layak menghampiri Dia. Mari sembah Dia. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Katakan lagi, Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dia dalam hidup.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya lagi bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan, selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Engkau yang layak menerima pujian, sembah dan kemuliaan dari kami Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami muliakan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan bagi kami yang sudah menebus hidup kami, yang mengangkat kami kembali. Kami boleh ada berdiri saat ini layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan Yesus, dari awal hingga pada akhir. Engkau bekerja, kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Engkau bekerja di tempat ini, Engkau bekerja di rumah umat-umat-Mu masing-masing. Semua sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh rasakan kuasa-Mu, kami boleh rasakan kasih-Mu memberkati kami semua sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kemenangan yang sudah Allah berikan bagi kita semua, yang sudah Dia patahkan di kayu salib dosa-dosa yang begitu merintangi kita. Sekarang kita menjadi umat Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun lagi. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia sudah menang di atas kayu salib. Kita pun harus menjadi umat-umat yang menang. Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita semua dalam segala keadaan kita. Bilurnya sungguh heran. Haleluya, amin. Bilurnya
Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Lagi bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Lagi bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Haleluya. Asal kita percaya kepada Tuhan, Dia yang akan menguatkan hidup kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya. Dia yang sudah berkuasa menebus kita dari dosa. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati dan kehidupan kita sebelum kita terima perjamuan suci. Kita akan isi dengan roti hidup yang daripada Allah, bukan dengan kekuatanku dapat jalan hidup. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku
karena di dalam Engkaulah kami kuat, di dalam Engkaulah kami mampu Tuhan menghadapi apapun yang saat-saat ini sedang terjadi dalam hidup kami. Kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, di dalam sakit penyakit Bapa, kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada kami ketika kami tetap percaya, berharap ada di dalam Engkau. Kami yang ada di dalam tekanan, keadaan hidup yang mungkin tidak susah buat kami. Ketika kami ada di dalam Engkau, kami percaya ada pengharapan, ada kekuatan, ada pertolongan yang akan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang besar dan memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu dan sanggup menolong hidup kami. Asal kami tetap ada di dalam Engkau, hidup kami tetap ada di dalam Engkau, hidup kami tetap ada seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat sore hari ini. Pujian yang sudah kami naikkan, biarlah ini menjadi rupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua pribadi lepas pribadi yang ada yang akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami boleh layak Tuhan Yesus menerima firman-Mu, untuk juga kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh tahu apa kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh lakukan. Kami menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, bukan dengan kekuatan hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri yang berbicara sore hari ini buat umat-umat-Mu Tuhan Yesus semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, bekerja dan beracara lewat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur pada sore hari ini 4 Juli 2021 kita bisa beribadah, ya mungkin dengan ditambahkan walau hanya secara online, tetapi kita percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang memang menjadi miliknya, sehingga kita boleh percaya bahwa tidak ada masalah, tidak ada yang membatasi kasih kuasa Tuhan bagi kita, meskipun mungkin kita hanya bisa berjumpa secara online, ya. Berharap semua kita ada dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur yang memang akan kita pakai pada sore hari ini. Puji Tuhan. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah pilihan hidup, ya. Pilihan hidup. Mari sama-sama kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Matius pasal 10 ayat 38. Kita membaca ayat ini. Bapak Ibu baca di rumah, ya, sama-sama kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya ulangi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bisa memahami atau mempelajari apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi di hari-hari ini, ya, pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah hampir 1,5 tahun. Kalau dihitung dari pertama di Cina, di Wuhan,
itu sudah 1,5 tahun lebih. Dan kita sudah melihat banyak korban yang sakit, bahkan yang meninggal. Ya, kalau kita melihat kasus harian yang terjadi di Indonesia, data yang terakhir ya kemarin berarti itu 27.913 orang yang terkonfirmasi positif. Ya, hampir 28.000. Nah, untuk itu pemerintah melakukan yang namanya PPKM darurat. Ini sudah mulai dilakukan dari hari Sabtu kemarin tanggal 3. Buat apa? Untuk meredam, usaha untuk meredam ya pergerakan yang bisa membuat penyebaran COVID ini semakin luas. Nah, yang menjadi dampaknya apa? Ya, pandemi COVID-19 ini membuat kita dipaksa merubah gaya hidup. Kita beberapa waktu yang lalu sudah mengenal istilah new normal, tetapi new normal ini kemudian sedikit agak meredup, ya, sedikit meredup, mungkin karena dia dianggap biasa saja, sudah terbiasa dengan kondisi COVID, lalu new normalnya berkurang, lalu kita mengalami lonjakan, tepatnya setelah bulan Juni kemarin, bulan setelah libur Lebaran itu, ya, melonjak begitu rupa. Nah, keadaan darurat ini membuat orang dipaksa merubah gaya hidup. Merubah gaya hidup, semuanya berubah. Ya. Semuanya harus diubah. Banyak hal-hal yang dulu kita bisa lakukan seperti kita sempat melakukan ibadah offline, tetapi karena harus dikembalikan lagi kepada online. Ya. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Untuk apa? Demi kesehatan dan keselamatan jiwa seseorang. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Di sana dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Kalau kita berhadapan dengan kondisi COVID ini, kita memiliki pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk beradaptasi, dalam artian kita mengubah gaya hidup kita, memaksa diri kita menyesuaikan diri dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Nah, di dalam hal rohani juga ada pilihan, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa saya harus menjadi orang Kristen? Mengapa saya harus menjadi orang percaya? Ya. Kalau ini tidak bisa kita jawab, kita harus mulai bertanya, apakah saya betul-betul orang Kristen atau orang percaya? Nah, ketika kita bertanya, mengapa saya harus menjadi orang percaya? Ini mengindikasikan bahwa kita memiliki sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita dapatkan di dalam kepercayaan atau kekristenan kita. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Rupanya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang ingin terima keselamatan di dalam Kristus, tetap ada syarat. Jadi kalau dikatakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu tanpa syarat, betul, tidak ada syarat yang kita berikan, yang kita penuhi untuk kita bisa masuk dalam kategori diselamatkan. Tetapi, nah ini, kasih karunia Allah diberikan kepada umat manusia bagi siapa saja tanpa syarat, tetapi ketika kita terima, maka ada satu syarat mutlak. Apa itu? Kita harus layak bagi Tuhan. Kita harus layak bagi Tuhan. Memang kita diambil dari tempat sampah, kita diambil dari hutan yang liar, lalu kita dibersihkan,
dibasuh, dibersihkan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tetapi setelah itu Tuhan berkata, kita harus berlayak, kita harus layak bagi Dia. Jadi jika mau selamat, ya, kita harus membuat keputusan. Kita harus membuat pilihan. Apa? Kita harus layak di hadapan Kristus. Haleluya. Nah, pilihan untuk layak di hadapan Tuhan dikatakan tadi ada dua. Memikul salibnya dan mengikut Dia. Tidak ada orang yang mengikut Yesus kalau dia tidak memikul salibnya. Ya. Ini dua bagian yang sangat erat sekali. Memikul salibnya di sini salib kecil ya, salibnya itu salib kita masing-masing, dan mengikut Tuhan. Lagi saya katakan, orang yang mengikut Tuhan tidak mungkin tanpa memikul salib. Dan sebaliknya, orang yang memikul salib haruslah dia mengikuti Tuhan. Kenapa begitu? Nanti kita lihat. Tidak sedikit orang salah kaprah di dalam mengartikan salib ini. Nah, kalau tidak dipenuhi bagaimana? Ya tidak layak, alias ditolak. Karena layak itu adalah berarti ya, layak itu berarti pantas, patut, ya, sesuatu yang dianggap patut. Nah, kalau tidak patut ya tidak masuk hitungan. Ini menjadi berat bagi kita karena kelayakan kita di hadapan Tuhan terkadang ini tidak menyenangkan. Betul kan? Untuk kita bisa menyenangkan Tuhan ini kan sangat-sangat tidak menyenangkan secara manusia. Bahkan tidak masuk akal kalau kita melihat di ayat yang ke-37 di Matius pasal 10 tadi. Di sana dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tuhan menginginkan kasih yang utuh, bulat, tidak kurang atau bahkan ya, dia tidak mau dikalahkan dengan kasih kita kepada siapapun. Dan bagian ayat yang kita baca ini akan terdengar sangat egois sekali. Kita tidak boleh ya, mengasihi bapak atau ibu kita lebih daripada Tuhan. Ini akan terdengar tidak masuk di akal, Bapak Ibu. Dan kita memang ada di ranah tidak masuk di akal ketika kita ada di dalam Tuhan. Nah, sehingga ketika ini menyangkut hal-hal yang logis, yang masuk di akal, maka akan jadi terdengar seperti kebodohan bagi orang di luar, orang yang tidak percaya. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib, perhatikan baik-baik, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, memang sudah dari sananya berita salib itu akan terdengar bodoh bagi orang yang akan binasa. Karena banyak hal-hal yang tidak masuk di akal di situ. Masa Tuhan mati di salib? Masa Tuhan
punya anak. Ya, ini kan pemahaman orang ya. Pemahaman orang. Nah, jadi kebodohan. Sehingga ini menjadi pilihan yang tidak menyenangkan tentunya bagi kita. Nah, kalau kita kembali lagi ke situasi yang terjadi di seputar pandemi ini, kita bisa lihat tidak sedikit anggapan mengenai COVID ini agak berlebihan, lebay. Kenapa? Karena COVID ini kan akal-akalan. Ya. Akal-akalan. Orang-orang yang percaya itu ya dibodoh-bodohi. Dan suka tidak suka kita bisa melihat bahwa faktanya banyak orang yang abai terhadap bahaya terhadap COVID ini, virus ini, memang tidak atau belum terpapar. Sehingga bagi mereka membatasi diri dengan menggunakan masker berlapis atau pakai face shield dan seterusnya, tidak mau bersalaman, tidak pergi ke tempat-tempat ibadah, itu adalah tindakan yang lebay. Ya. Oh, vaksin, apaan vaksin? Buktinya masih udah vaksin kena juga. Banyak yang mati lagi kan gitu. Setelah vaksin malah banyak yang mati. Nah, ini faktanya ada orang-orang yang beranggapan seperti itu. Dan persoalannya adalah kita tidak bisa membantah itu dengan apapun juga. Sehingga masih tetap ada orang-orang yang ya sudah, abai saja. Ketika mereka mengalami demam, ini demam biasa. Ya. Ketika bahkan sudah dinyatakan COVID, meninggal, lalu tetap saja ada yang bisa berkata bahwa tidak, ini bukan COVID. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka yang tidak percaya kepada fenomena COVID-19 ini, ya ini bukan sesuatu yang harus direspon dengan baik. Sehingga pilihan mereka adalah, ya sudah, saya nggak peduli. Ya. Nah, bagi orang yang beranggapan bahwa COVID ini adalah satu fenomena nyata, ya dia akan bertindak, akan bersikap. Bagi orang yang setuju bahwa COVID ini berbahaya, maka dia akan membuat keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam persoalan rohani, layak bagi Tuhan, ini bukan cuma sekedar nanti hidupmu diberkati, hidupmu nanti akan lebih baik, dan seterusnya. Tidak. Layak bagi Tuhan berarti kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan itu berarti kita akan terima keselamatan yang kekal. Memang kita sudah terima itu ketika kita percaya, tetapi perjalanan hidup kita akan menentukan apakah keselamatan itu bisa kita pegang atau tidak. Ingat, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti keselamatan itu bukan cuma diterima dan disimpan, tapi dikerjakan. Nah, sebaliknya ketika kita ditolak karena tidak layak, tentunya itu berarti penolakan di dalam kekekalan. Itu sebabnya banyak orang berpikir bahwa saya sudah terima Yesus, saya sudah melakukan ini dan itu di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi nyatanya ditolak juga. Nah, ini urusan, harusnya kita menganggap ini urusan hidup dan mati. Ya. Dan pilihannya itu adalah pikul salib dan mengikut Yesus atau tidak. Memikul salib, mengikut Yesus berarti layak. Ini hidup. Tetapi kalau kita tidak pikul salib dan tidak mengikut Yesus, kita tidak layak dan kita tidak terima keselamatan. Perhatikan nih Bapak Ibu, percaya kepada Yesus itu berarti kita mengikuti perkataannya. Kita tidak mungkin berkata bahwa
Saya percaya kepada seseorang, tapi saya nggak mau dengerin omongannya. Apa bukti kita percaya? Kita dengarkan omongannya, kita anggap sebagai kebenaran. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada perkataannya dan mengikuti apa yang dikatakan. Apa itu? Pikul salib dan ikut dia. Tidak pikul salib, tidak ikut dia, berarti kita bukan orang percaya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, baik. Kita harus pikul salib dan mengikut dia. Lalu pertanyaannya, apakah itu pikul salib? Ini yang tadi saya katakan bahwa ada orang yang pikul salib tapi tidak mengikut Yesus. Kenapa? Karena salah paham. Ya, banyak orang berpikir bahwa pikul salib, dikatakan salib kita masing-masing berbeda. Ya, apa itu? Penderitaannya beda-beda. Ada orang berpikir bahwa salib yang dipikul adalah penderitaan dalam hidup. Nah, anggapan salib ini sebagai penderitaan yang dialami, ini mengaburkan makna salib yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kan tidak sedikit orang berkata bahwa salibnya adalah sakit yang diderita, ya, atau suaminya yang belum bertobat. Ya, ini jadi salib buat saya. Ya, mendoakan suami supaya bertobat, mendoakan supaya anak-anak saya jadi anak-anak yang baik. Ini salib buat saya. Apa benar begitu? Apa salib seperti itu yang dimaksudkan? Orang yang di luar Tuhan pun akan mendoakan anak-anaknya supaya baik, akan mendoakan supaya suaminya bertobat, mendoakan supaya istrinya bertobat, mendoakan supaya keluarganya semua baik. Di luar Kristus itu pun dilakukan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan memikul salib di dalam Kristus? Kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia, surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima. Kita membaca di ayat yang ke-24. Katakan di sana, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita lihat salib yang dimaksud oleh Tuhan adalah, ya, apa? Kita coba lihat dulu makna salib. Artinya apa itu salib? Di zaman Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu salib adalah sarana hukuman bagi penjahat yang divonis mati. Salah satunya Yesus yang dianggap sebagai orang yang menghujat Allah bagi orang Israel, Yahudi. Nah, dalam perjalanannya menuju penghukuman itu, Tuhan Yesus harus memikul salib. Ya. Ayat yang kita baca tadi, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Disalibkan di mana? Ya, disalib yang dia bawa. Ya. Di salib yang akan kita bawa itu, yang kita bawa itu, Tuhan tidak bilang kita memikul salibnya Kristus yang untuk menghapus segala dosa manusia. Itu bagiannya Tuhan, tetapi kita punya salib yang harus kita bawa terus. Untuk apa? Untuk menggantungkan segala, menyalibkan segala daging dan segala hawa nafsu keinginan. Nah, jadi salib bagi orang percaya adalah tanggungan yang harus dipikul sehubungan dengan dosa-dosanya yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Bagaimana kita menyalibkan itu? Bahwa kita selalu mengingat bahwa hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus.
Maka salib yang kita bawa ini selalu menjadi tempat perhentian, tempat menggantungkan hawa nafsu dan segala keinginan kita. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa dengan kenikmatan, terbiasa dengan dorongan keinginan daging, menyalibkan kedagingan itu adalah sesuatu yang berat. Menjadi sesuatu yang berat. Ya. Sama seperti orang-orang yang sulit untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang kita harus hadapi. Ini sangat menyakitkan, tapi bagi orang-orang yang bisa beradaptasi dan menganggap ini sebagai sebuah pilihan yang tepat, maka itu akan dia kerjakan. Mungkin awalnya tidak terasa enak, tetapi kesadaran bahwa saya harus terhindar dari COVID, maka orang akan memilih gaya hidup yang baru. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Pilihannya tidak lain adalah bahwa kita harus layak di hadapan Tuhan. Tidak ada lain pilihan bahwa saya harus memikul salib. Dan salib itu bukan berbicara tentang penderitaan hidup, tetapi penderitaan kita terkait dengan penebusan Kristus. Yesus Kristus menebus kita dari dosa. Maka kita harus terpisah dari dosa. Karena Yesus Kristus sudah menebus kita dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa, maka kita harus memisahkan diri dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa. Itu sebabnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia percaya dan dia adalah pengikut Kristus, tetapi dia senang berlama-lama, senang tinggal di dalam dosa, ini sebuah pernyataan bahwa dia sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kita nyatakan dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah begini-begini, secara Alkitab, secara begini, bukan. Tetapi kita percaya kepada dia yang menebus kita dari dosa adalah dengan kita meninggalkan dosa itu. Dengan kita menjalani hidup yang baru. Ya. Kepercayaan kita nyatakan dari hidup kita. Amin. Ya. Kita baca satu ayat di dalam Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Orang yang tidak mau memikul salib dengan alasan apapun tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi, memikul salib merupakan pernyataan iman kita kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sana bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi memikul salib ini merupakan beban yang harus dipikul oleh orang percaya terkait iman kita kepada Dia. Caranya bagaimana? Dengan mematikan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Firman Tuhan katakan, matikanlah segala keinginan dagingmu. Kalau kita tidak mau mematikan, berarti kita menginginkan dia tetap hidup. Segala sesuatu yang duniawi itu harus kita matikan. Kalau kita tidak matikan, dia akan tetap hidup. Kalau dia tetap hidup, dia akan berbalik menyerang kita. Ya. Kita baca di ayat yang Matius pasal 10. Matius pasal 10
ayat yang ke-32, masih masih di bagian yang ayat pertama kita tadi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Kalau kita mengakui Yesus di depan manusia, dia juga mengakui kita di depan Bapa yang di surga. Ya. Pilihan kita tentunya akan membuat kita berhadapan dengan lingkungan, betul Bapak Ibu. Ini bukan persoalan aku percaya sama Yesus, oh jangan begitu, bukan. Kalau kayak begitu lebih mudah, ya. Tetapi bagaimana kita bisa memikul salib kita sendiri? Kadang-kala lingkungan ini membuat kita tidak bisa hidup seperti yang Allah inginkan. Sama seperti peristiwa COVID ini. Kita mungkin dari rumah sudah protokol kesehatan, tetapi ketika kita ketemu teman, ada rasa sungkan, ya. Aduh, makan, diajak makan masa nggak makan. Nah, akhirnya kita abai. Tapi kalau kita berpikir ini urusan mati hidup, masa bodoh, mau siapapun yang ngasih makan, saya tidak mau makan. Nah, tidak mau buka masker dimanapun. Nah, ini tentunya akan ada yang berkomentar, lebay lo, ya, penakut, nggak ada iman lo. Sama juga seperti itu kita ketika kita memikul salib. Masa begitu aja, Tuhan juga ngerti lah. Nah, lingkungan kita kadang-kadang menjadi penghambat. Nah, kalau kita membaca ayat yang Matius 10:32 ini, kalau kita mengakui Allah di depan manusia, mengakui Yesus di depan manusia, berarti kita juga memikul salib kita di depan manusia. Mengikuti Yesus dimanapun kita berada. Apa yang firman Tuhan katakan tidak, kita tidak lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan harus kita lakukan, kita lakukan. Walaupun itu beresiko, kita akan dibully oleh orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus, mengingat, memperingati kematian Tuhan di kayu salib yang menebus kita dari dosa. Sudah berapa banyak kita melakukan prosesi sakramen ini. Kita bersyukur bahwa Yesus mati bagi kita supaya kita ditebus oleh dosa, ditebus dari dosa. Tetapi pernahkah kita pikirkan bahwa kita juga harus mematikan hal-hal yang masih ada di dalam diri kita, yang karena itu Yesus mati di kayu salib. Kalau kita mengingat Yesus mati, kita mengingat kematian Tuhan berulang-ulang kali sampai kepada kesudahan zaman, maka kita juga harus terus memikul salib. Ini adalah pilihan hidup. Haleluya. Mari kita persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Kita pegang roti dan anggur, kita angkat keduanya, kita akan berdoa. Bapa yang baik, di tangan kami ada roti dan anggur. Ini roti anggur biasa, tetapi menjadi perlambang bagi tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, berkati roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita pegang roti, kita angkat roti tinggi di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu, kita imani roti ini sebagai perlambang tubuh Kristus. Dan bersama-sama dengan ini juga kita mau mengatakan, "Tuhan, aku mau memikul salibku." Mari dengan iman kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan terus memikul salib dan mengikut Yesus sampai ia datang. Mari dengan iman kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih buat karyamu, buat penebusan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan kiranya Tuhan, bahwa setiap kali kami makan dan minum roti ini, kami juga mengingat bahwa kami juga sudah turut disalibkan. Daging kami sudah disalibkan bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu kami akan terus memikul salib kami. Bahwa kami akan terus menjaga hidup kami ada di dalam kekudusan, ada di dalam kondisi yang sudah dibenarkan. Setiap kali daging dan keinginan yang muncul, kami akan salibkan agar kami berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada sore hari. Kiranya Tuhan, kami tetap layak di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu, bahkan pendengar-pendengar yang lain yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan menolong di dalam keadaan yang kami hadapi terkait dengan pandemi ini. Tuhan, banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terdampak oleh peristiwa ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, ulurkan kasih-Mu, menolong, menyembuhkan, bahkan menghibur mereka yang kehilangan. Kiranya kasih rahmat Tuhan ada di atas kehidupan kami. Tuhan, tolong apa yang menjadi keperluan, kebutuhan umat-umat-Mu, sehingga mereka bisa senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, lawati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Allah Roh Kudus menjadi penolong bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah ini. Kami berdoa bagi lingkungan di mana kami berada, Tuhan, di Reni Jaya, di Lapamulang sekitarnya ini. Tuhan berkati tetangga-tetangga kami kanan kiri, depan belakang.
Pemerintah bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari pusat, di daerah, di kabupaten kota, di kecamatan, kelurahan, bahkan sampai kepada RW RT. Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Apa yang mau dikerjakan, yang biarlah itu semua dikerjakan dengan takut kepada Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati. Gereja-gereja, Tuhan berkati. Setiap anak-anak Tuhan, jadikan kami alat terang bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin memiliki keinginan-keinginan yang tidak baik bagi bangsa ini. Tuhan lawati mereka, Tuhan berkati. Kiranya mereka juga menikmati kasih karunia Allah sehingga mereka bisa melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan syukur atas segala perbuatan baik Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Sekarang saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.